nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom. Kita percaya kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Mari saya undang semuanya yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. mari sama-sama angkat tanganmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Are you ready? Come on, say. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kami bersorak dengan segenap hati kami, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji nama Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan, Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. bersorak, Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja. Raja keagungan. Raja. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Lord. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu Tuhan dalam segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau beri bagi kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan
aku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan
Dia. Sama bawa hatimu, sembah Dia. Angkat pujianmu, angkat tanganmu, angkat suaramu buat Dia. Haleluya, haleluya, bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan,
sekali lagi, namamu besar. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Mari semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kami menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dan kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, berbicaralah Tuhan. Dan kami akan mendengarkan. Kami juga akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami mengerjakan firman-Mu, pada waktu kami melakukan firman-Mu, sesuatu yang dahsyat, percepatan kemuliaan terjadi atas hidup kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November. Bulan kemarin kita belajar tentang akselerasi di dalam berkat, ya. Acceleration in blessing. Nah, kita akan lanjutkan karena kita akan menutup tahun ini dan tahun 2020 ini program gereja atau tema gereja kita adalah bicara tentang acceleration, percepatan. Berkali-kali gereja terus mendengungkan kita tidak bisa mencapai sebuah percepatan kalau kita tidak mengikuti proyeknya Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengikuti rencananya Tuhan. Maka dari itu mari kita bersama-sama, saudara-saudara, kita buka hati kita, lalu kita belajar bersama-sama supaya setelah kita mengalami percepatan berkat yang kita sudah pelajari bulan kemarin, dilanjutkan bulan ini kita belajar percepatan tentang kemuliaan, ya. Saya percaya kita akan mengalami yang namanya hidup dalam anugerah, ya, diberkati di dunia seperti di dalam surga. Yang mau diberkati di dunia seperti di dalam surga, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saya hanya mau mengingatkan supaya kita tidak lupa, ya, sepanjang tahun ini saya selalu membaca firman ini di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, sesungguhnya pada waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ini adalah tema pokok, ayat pokok di tahun ini. Ya, berkali-kali saya mengingatkan bahwa adalah tahun percepatan di mana Tuhan mau memulihkan umatnya, Tuhan mau memberkati umatnya. Bahkan bukan hanya itu, tapi Tuhan mau mengangkat setiap kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Katakan sama-sama, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, Amos 9:14 di situ juga dikatakan, aku akan memulihkan kembali umatku. Jadi kita akan mengalami masa-masa pemulihan itu. Kontradiktif memang, ya, ada sebuah firman yang berkata seperti itu, tapi pada kenyataannya dunia sedang dilanda oleh pandemi, saudara-saudara, ya. Tetapi percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Setuju, katakan amin. Ya, maka itu saudara, jangan kita takut, jangan kita kecut dan tawar hati, tetapi terus tetaplah percaya. Pada waktu kita tetap percaya, maka rencana Tuhan itu ya dan amin terjadi atas kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara jangan lupa, ya, Amos, ya, 9:13, Amos 9:14 harus kita hafalkan sebelum kita tutup tahun 2020 ini. Nah, saudara-saudara, langsung kita masuk kepada pokok persoalan daripada apa yang kita bahas pagi hari ini, ya. Acceleration in glory. Jadi percepatan di dalam kemuliaan. Saya mau mengambil satu pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami, ya.
Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Matius 6, 9 sampai 15. Alkitab berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang ke-15, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, perhatikan, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara luar biasa. Untuk apa doa ini diajarkan? Pertama jawabannya adalah karena Tuhan Yesus ditanya sama muridnya. Guru, ajarkan kami berdoa. Ya, ini adalah sebuah jawaban. Ya, tetapi doa yang Yesus ajarkan ini mengandung sesuatu yang dahsyat. Supaya apa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, ya, baca bersama-sama dengan saya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan supaya kerajaan Allah itu, ya, yang bicara tentang kemuliaan, karena kerajaan Allah itu selain bicara tentang kuasa, kerajaan Allah itu juga bicara tentang kemuliaan, harus terjadi, ya, selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau, ya. Itu yang Tuhan mau mempercepat waktu supaya kita masuk di dalam masa kemuliaan itu, saudara-saudara, ya. Nah, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah dan kemuliaan kuasa, ya, maka kita bicara tentang kekudusan. Ya, untuk kita memasuki masa kemuliaan itu, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Setiap orang percaya jangan tawar hati, jaga kekudusan dimanapun berada, saudara-saudara, ya. Kalau orang Kristen sudah tidak bisa menjaga kekudusan, ya, kalau orang Kristen mulai mengkompromikan imanmu dengan dunia, maka mungkin saudara akan menerima rezeki. Ya, saudara masih ingat pelajaran berkat dan rezeki? Tetapi di dalam rezeki belum tentu ada berkat. Ya, tetapi kalau sudah hidup dalam kekudusan, karena kerajaan Allah bicara tentang ketulusan hati juga, kerajaan Allah bicara tentang kejujuran, kerajaan Allah bicara tentang ketaatan, ya, seperti Yesus taat kepada Bapaknya, ya, kesetiaan, ketertundukan, submission, ya, mengasihi sesama, ya, dan mengampuni, memperhatikan jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan, ya. Baru yang disebut semuanya itu adalah kuasa atau power. Nah, itu yang tidak dunia miliki. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki semuanya ini selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mengalami kuasa, kekudusan, ketulusan hati, kejujuran, ketaatan, kesetiaan, ketertundukan, mengasihi sesama, mengampuni, yang memperhatikan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu bagian daripada kuasa. Katakan sama-sama, bagian daripada kuasa. Nah, lalu bagian berikutnya kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Pengetahuan dan hikmat Roh Kudus, bukan hikmat dunia. Ya, lalu apalagi damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia. Nah, ini yang paling penting. Ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 dari Matius, ya, ayat yang ke-11 ini paling menyenangkan kita semuanya. Yaitu apa? Diberkati secara rohani dan diberkati secara jasmani. Siapa mau diberkati jasmani dan rohani, rohani dan jasmani? Lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, itu bicara tentang kemuliaan kerajaan Allah. Ya, memang kalau kita meninggal nanti, meninggalkan dunia ini, mati, ya saudara, ya, pasti masuk surga. Itu jaminannya ya dan amin. Amin. Ya, tetapi persoalannya bagaimana supaya kita bisa merasakan anugerah Tuhan, merasakan suasana hadirat Tuhan selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia itu, ya, di dunia ini. Saudara-saudara, maka percepatan kemuliaan Tuhan itu ya akan terjadi bila kita itu masuk tetap hidup
berkenan dan tidak meninggalkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Katakan sama-sama, kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kemuliaan Tuhan, semakin hari semakin dipercepat, semakin hari semakin kita menikmatinya, jangan meninggalkan kehendak Tuhan. Amin. Lalu saudara berkata, Pak, kehendak Tuhan itu seperti apa ya? Apa kehendak Tuhan itu saya mendengarkan Tuhan? Ya, Paulus, jangan berjalan ke timur, mur, gitu. Bukan, ya. Kehendak Allah itu seperti apa? Kehendak Tuhan itu seperti apa? Mari kita baca Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi kita harus menjadi seperti orang yang arif. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. 17 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa tuh kehendak Tuhan? Jangan kita leha-leha. Apa tuh kehendak Tuhan? Jangan kita ini menjadi kaum rebahan, ya, menjadi orang yang menunggu, tetapi menjadi orang yang aktif mengerjakan sesuatu. Itu kehendak Tuhan. Amin. Dan kita jangan meninggalkan rancangan Tuhan, saudara-saudara ya. Itu kehendak Tuhan. Kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, saya percaya percepatan kemuliaan itu akan terjadi atas kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam hidup saya, ya, seperti di surga terjadi atas hidup saya. Maksud saya begitu, ya. Seperti di surga terjadi atas keluargamu, seperti di surga terjadi atas pekerjaanmu, seperti di surga terjadi atas semua keturunan-keturunanmu yang mau mengalami suasana surga, hadirat surga dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya. Lalu berikutnya, gimana caranya? Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau begitu, kita tidak boleh tinggalkan kehendak Tuhan. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan seperti orang bebal dikatakan. Ya, jangan jadi generasi yang menunggu, jangan menjadi orang seperti dunia dikatakan. Saudara, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau gitu, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini? Ya, apakah supaya kita ini jadi orang Kristen hanya begitu saja? Bukan. Yang pertama, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mari baca bersama dengan saya. Kehendak Tuhan yang pertama, ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi apa? Sebaliknya, hendaklah kamu apa? Memberkati, ya. Jadi kita ini harus memberkati. Amin. Siapa mau memberkati? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tapi gimana caranya kalau kita mau memberkati? Sementara hidup kita belum diberkati. Ini ayat berikut yang ngomong. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh, sama-sama katakan, berkat. Siapa mau diberkati, lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya cukup tersanjung, ya. Kalau saya dibanding dengan pendeta-pendeta yang hebat, punya nama luar biasa itu, saya kira saya nggak ada apa-apanya. Tapi waktu saya menulis sesuatu di Facebook saya, tiba-tiba ada pendeta yang cukup terkenal, senior. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Pernah dipenjara, ya, karena dia dulu tidak dalam Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, lalu dipenjara. Lalu dia menyemangati saya tentang berkat. Seolah-olah dia berkata, lanjutkan khotbah tentang berkat. Karena berkat itu di dalamnya ada rezeki. Ya, tetapi rezeki belum tentu di dalam rezeki ada berkat. Oh, puji Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, luar biasa. Saya cukup bangga, ya. Siapa sih saya dibandingkan dengan beliau, saudara? Sehingga beliau yang menyemangati saya menyampaikan sesuatu tentang berkat, ya. Mungkin beliau juga menyimak gereja kita ini.
Gereja kita tidak pernah hanya tumpang tangan untuk menerima berkat, tapi tidak pernah ngajari jemaat untuk bekerja. Amin. Siapa yang mau diberkati? Haleluya. Jangan hanya apa? Topang dagu. Jangan hanya apa? Menerima. Tetapi kita harus apa? Melakukan sesuatu. Amin. Ya, perhatikan. Kehendak Tuhan yang pertama agar kita diberkati di bumi seperti di surga. Apa alasannya? 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 tadi. Supaya kita bisa memberkati. Karena panggilan kita di dalam Kristus itu, kita diberi Tuhan atau supaya kita memperoleh berkat. Berkat itu bukan hanya uang saja, berkat itu bukan hanya rumah saja, tapi berkat itu dimulai dari damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Kalau Anda sehat itu berkat, ya. Kalau rezeki itu ya uang ya yang kelihatan yang bisa kita lihat. Tapi berkat itu sebuah perkataan ilahi, sebuah firman yang diberikan, yang diucapkan, lalu di dalamnya mengandung sebuah janji Tuhan. Kalau kita imani, kalau kita amini, kalau kita kerjakan, pasti terjadi dalam nama Yesus. Itu berkat. Amin. Lalu yang kedua, saudara-saudara ya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa mengalami percepatan di dalam kemuliaan. Ya. Yang kedua adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Ya. Kenapa sih kok supaya kita memuliakan Tuhan? Saudara ingat Lucifer itu jatuh karena kesombongannya. Padahal Lucifer itu dulu adalah malaikat yang suka menyembah. Yang diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi karena malaikat itu yang namanya Lucifer itu jatuh sepertiga mengikuti dia, sepertiga malaikat mengikuti dia, maka posisi penyembah di surga itu tidak ada lagi. Maka Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, menyembah Tuhan. Efesus pasal yang kelima 18-21. Dan janganlah kamu mabuk anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya roh besar. Ya, jadi supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur. Mazmur itu puisi, saudara ya, yang indah. Ya. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan apa? Segenap hati. Jadi menyembah, memuji Tuhan. Bukan dengan separuh hati. Banyak laporan yang masuk ke saya, kalau ibadah online seperti ini, ada yang sambil makan-makan, ada yang sambil tidur-tiduran, ya, yang konyol lagi ada yang sambil merokok, ya, ada. Kok Pak Pendeta tahu? Ada laporan ke saya, saudara. Ada yang sambil bertengkar, puji Tuhan, bukan jemaat IHK, ya. Kalau jemaat IHK selalu saya baptis ulang yang kedua kali. 30 menit baru saya angkat. Saudara-saudara, perhatikan. Ya, kita diciptakan Tuhan supaya kita menjadi orang atau generasi atau manusia yang menyembah Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan ayat ke-21 baca sama-sama 23. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi poinnya itu kepada Kristus. Poinnya itu sumbernya fokus kita kepada Kristus. Jadi apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang kedua? Supaya kita itu menjadi orang-orang yang suka menyembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Mulutmu harus penuh dengan pujian, penyembahan. Berkata-katalah dengan mazmur, berkata-katalah dengan sesuatu yang indah. Jangan saling menyakiti sesamamu. Ya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Supaya dunia ini ngerti kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita sama dengan dunia, untuk apa kita jadi orang Kristen? Ya, yang lain susah kena corona di PHK lalu sedih, menderita, menyesali persoalan. Aduh, kenapa ya? Coba saya dulu tidak seperti ini. Sudah terlanjur. Artinya Anda sama dengan orang dunia.
Segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ada loh yang kemarin cerita sama saya, Pak, puji Tuhan saya dipecat. Loh, dipecat kok puji Tuhan? Dapat pesangon apa enggak? Sedikit Pak, tapi puji Tuhan Pak, dengan pesangon yang sedikit ini saya mendapatkan hikmat, lalu saya berjuang bersama dengan istri, lalu saya bisnis. Bapak tahu dulu penghasilan saya waktu saya kerja sekian, tetapi setelah saya berusaha sendiri di masa-masa pandemi seperti ini Pak, oleh anugerah Tuhan sekarang 3 kali lipat penghasilan saya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jadi itu ciri anak Tuhan. Kalau ada dalam tekanan mencari Tuhan, ada dalam persoalan menyembah Tuhan, bukan ada dalam persoalan pindah gereja, ada dalam persoalan pura-pura enggak ngerti, saudara-saudara ya. Itu mah bukan orang Kristen. Itu sama dengan orang-orang dunia. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dicubit ganti nyubit. Ya, saudara-saudara, itu dunia. Tetapi anak Tuhan apa? Mengampuni, serahkan semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bertindak. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita ada perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah supaya kita hidup ya sebagai anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini kehendak Allah buat kita semuanya. Supaya kita bisa masuk masa percepatan dalam kemuliaan. Ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Perhatikan. Jadi supaya kita menjadi anak-anak Allah. Oh, anak Allah itu anak yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, anak yang bisa memakai fasilitas kerajaan Allah di muka bumi ini, ya, anak-anak Allah yang mencerminkan hadirat Tuhan dalam hidupnya, anak-anak Allah yang tidak terpengaruh oleh dunia, anak-anak Allah yang memiliki kuasa, yang tidak terperintah oleh setiap persoalan, tetapi kita mengalahkan setiap persoalan dan keluar menjadi pemenang. Itu adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda hidup dalam kehendak Tuhan, saya percaya saudara-saudara ya, kita akan cepat masuk dalam kemuliaannya Tuhan. Pak, bukankah kemuliaan itu adanya di surga? Jadi kalau begitu saya cepat meninggal dunia, bukan? Ya, tadi doa Bapa kami mengatakan, ingat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hadirat Allah, hadirat atau suasana surga itu bisa saudara dan saya nikmati ya selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi untuk apa kita sedih? Untuk apa kita ya saling bertikai satu dengan yang lain? Untuk apa kita saling menyalahkan? Saatnya kita menyembah Tuhan. Saatnya kita memuliakan Tuhan. Ya. Maka itu Roma 12 ayat yang kedua. Ya, ini nasihat yang terakhir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing of your mind. Ya, sehingga kamu dapat membedakan. Jadi bisa membedakan ini kehendak Tuhan itu yang mana ya. Tapi kalau Anda tidak pernah menyembah Tuhan, Anda tidak pernah bergumul, bergaul dengan Tuhan, tidak bisa membedakan antara kehendakmu, ya kehendak Tuhan dan kehendak setan. Dicampur aduk, dikit-dikit ngomong, Tuhan bicara. Tuhan bicara, repot saudara ya. Tuhan bicara, tolong kasihkan uangmu kepada saya. Ya, itu mah bukan Tuhan bicara. Ya, Anda sedang berbicara, memanfaatkan kesempatan. Mari kita jangan seperti dunia, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Yang baik banyak, tapi belum tentu terkenal. Ya, berkenan, maaf. Ya, yang baik dan yang berkenan banyak, tetapi belum tentu sempurna. Tuhan minta tiga-tiganya. Yang baik, yang berkenan, ya, dan yang sempurna. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Itu
Itu yang saya sampaikan saudara-saudara ya. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, kita tundukkan kepala. Oh ramasyaralah. Lalu kita berdoa, kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Ambilkan perjamuan kudus. Oh ramasyaralah. Oh ramasyaralah. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur mengawali bulan November ini. Kami belajar tentang percepatan di dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh mengerti dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti kemuliaan itu menjadi bagian daripada kami. Bukan lusa, bukan seminggu lagi, bukan sebulan lagi, tetapi mulai hari ini, karena itu Tuhan sudah percepat, sebab kami mau melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang tiba saatnya kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara-saudara semua yang di rumah, engkau persiapkan tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara bagikan kepada anggota keluargamu. Sudah dijelaskan ya, kalau adanya teh saudara pakai teh tidak apa-apa ya. Kalau adanya roti tawar saudara pakai roti tawar tidak apa-apa ya. Yang penting saudara mengerti bahwa semua Tuhan bisa pakai. Hatimu ya tertuju kepada Tuhan ya, maka bukan lagi anggur dan bukan lagi roti, tetapi benar-benar darah Yesus dan benar-benar tubuh Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi hosti atau tubuh Kristus. Dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, memang sepertinya hanya roti. Tetapi ayat berikutnya Yesus berkata, inilah tubuhku. Yesus tidak berkata, inilah rotiku. Maka itu saudara, saya mau bertanya kepada kita semuanya. Apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu, tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Taruh tangan kirimu di dada. Tengadahkan wajahmu ke atas. Dan dengarkan firman Tuhan berkata. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Buka kedua tanganmu. Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengangkat kami dalam kemuliaan. Masuk dalam acceleration in glory. Kami percaya itu bukan hanya sebuah wacana. Bukan hanya impian. Tapi benar-benar terjadi. Karena tubuh dan darah-Mu sudah menunggal dalam tubuh dan darah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Kami mengucap syukur Engkau begitu baik. Engkau luar biasa. Kami berdoa yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang bergumul dalam keuangan hamba-Mu berdoa. Detik ini juga, oh Tuhan berkati dengan pekerjaannya. Menghasilkan uang, menghasilkan rezeki. Dengan kedua tangannya pada waktu dia bekerja. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus. Bagi setiap keluarga yang mengalami pergolakan, ada satu hal yang tidak baik. Dengan perjamuan kudus dalam nama Yesus, keluarga mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami juga semua dilindungi Tuhan dari paparan virus corona, tidak ada yang terinfeksi. Kami berdoa juga untuk Indonesia supaya bebas lepas dari COVID-19 dan dunia ini juga dibebaskan Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan mempercepat kemuliaan itu datang kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh Ramasyana. Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah di hari ini, yang mana Engkau telah memberkati kami semua, yang mana Engkau telah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh hadir di sore hari ini untuk menyembah, untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur atas kasih anugerah limpah rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu juga yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Biar Engkau lebih-lebih lagi memberkati setiap langkah dan jalan hidupnya. Kau tambahkan roh perwayuan, Kau tambahkan roh hikmat padanya. Berkati juga keluarga besarnya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para pemain musik WL, singa pendoa, penginjil, diakon, diakonis dan yang lainnya. Kiranya apa saja yang dia kerjakan untuk-Mu, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami juga akan berpisah satu dengan lain. Hibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kami pulang, kami pun rindu untuk menerima, untuk memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara-saudara yang terkasih, angkat tangan kita di atas kepala dan taruh tangan kiri kita di dada. Mari kita memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman kami, apa yang kami perkatakan pasti akan terjadi. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang lebih daripada hamba-Mu. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita angkat kedua tangan kita, mari tengadahkan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan menyertai, membimbing, menuntun, bahkan mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor.
Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita akan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam IHK. God bless. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.